Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan akhina al-habib Asyianur Al-Kaf sahibul majlis Bani Arsadi Muara Teweh yang hadir bersama-sama kita pada malam hari yang berbahagia ini. Juga para halaik, para saraif yang mungkin juga hadir di tengah-tengah kita, kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah. Berbahagia kita bisa berkumpul bersama zuriat Rasulullah pada saat kita memperingati hari kelahiran datuk beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelahiran para zuriat Rasulullah akan menambah keberkahan dan mendapat senyum dan kegembiraan dari Rasulullah SAW. Yang kita hormati para guru, alim ulama yang hadir di tengah-tengah kita, kita doakan para habaib, para guru-guru mulia, alim ulama, kita doakan semoga panjang umur, disehatkan badan, dilindungi keluarganya, dan mudah-mudahan tetap istiqomah di dalam menebar ilmu dan memberi penerangan untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Secara khusus ulun juga ingin sampaikan penghormatan kepada bapak-bapak dari unsur pemerintahan, bapak yang mewakili Bapak Camat, bapak yang mewakili Bapak Kapolsek, bapak yang mewakili dan Ramil, bapak kepala kantor urusan agama Bapak Sofi Ansari. Beliau juga menjadi wasilah hadirnya ulun di kandu ini. Dan khusus dalam rombongan kami hadir yang sama-sama kita hormati, kita muliakan di tengah-tengah kesibukan beliau, Bapak Wakil Ketua DPRD Barito Utara, Bapak Permana Setiawan, beliau hadir di tengah-tengah kita. Dan juga Ustadz Romi Firmansyah Polri. Beruntung kita masyarakat di Kadui malam ini, beruntung peringatan Maulid pada hari ini, kita yang menjadi kori, yang mengantar dengan pembacaan tilawah ayat suci Al-Quranul Karim, yaitu juara 3 nasional. Tidak gampang menghadirkan juara 3 nasional, tetapi hari ini berada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Ulun hadir banyak rombongan, tapi mungkin tidak disebut satu persatu. Kita begitu bergembira untuk hadir di kandu ini, makanya hadir dalam rombongan yang relatif lebih besar. Dan secara khusus, secara spesial, yang ulun banggakan, yang ulun cintai, ulun hormati, Bapak Ibu para jamaah, para hadirin yang menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, berkumpulnya kita di sini, bisa membangun kecintaan kepada Rasulullah, dan dengan kecintaan kepada Rasulullah kita mendapat cinta dari Allah, dan mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat keberkahan, diampuni dosa kita dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan bahwa ada malaikat memiliki seorang, Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang kerja beliau keliling-keliling mencari di mana orang berkumpul membuat majelis. Beliau hadir keliling, lihat di mana ada majelis. Begitu ketemu majelis, beliau berseru pada para malaikat yang lain, sudah ketemu di majelis, sudah ada orang yang berkumpul di dalam majelis zikir, majelis lawat, majelis ilmu. Kemudian berseru kepada malaikat yang lain. Para malaikat kemudian mendengar ada informasi, ada kabar bahwa ada majelis, orang berkumpul hadir di dalam majelis. Mereka berdoa, ya Allah, ampuni dan berkati dan rahmati ya Allah semua yang telah hadir di dalam majelis ini. Didoakan oleh malaikat
yang berdoa Bapak, malaikat yang berdoa, makhluk mulia tidak pernah berbuat dosa dan kemungkaran kepada Allah. Malaikat makhluk mulia yang hanya melakukan atas perintah Allah, tidak ada pembangkangan, tidak ada melawan Allah. Dan ini manusia, makhluk suci, makhluk mulia yang berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan doa malaikat, dengan doa makhluk mulia, makhluk yang dicintai oleh Allah, mendapat doa seperti itu, kontan Allah terima, ijabah, kabulkan itu doa. Dengan Allah katakan bi'izzati wa jalali, demi keagungan dan kemuliaanku, aku telah ampuni dan aku rahmati semua yang hadir dalam majelis. Berapa lama Bapak Ibu kita hadir dalam majelis ini? Tadi kumpulnya jam berapa? Jam 7 atau setengah 8 kita kumpul, nanti mungkin selesainya jam berapa? Jam 10 atau setengah 11. Hanya paling 3 jam kita berkumpul. Berapa lama lah kita meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, meninggalkan kegiatan-kegiatan lain di luar rumah, duduk sebentar di sini, tapi manfaat duduk di sini mendapat pengampunan dosa dan rahmat dari Allah. Pengampunan dosa dan rahmat dari Allah sudah cukup untuk membuat keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kita doakan, mudah-mudahan kita berkumpul di sini dan tidak keluar nanti dari tempat ini kecuali kita sudah mendapat gembira bahwa semua dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Kita berataan dan termasuk keluarga kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ya Bu ya, bisa hadir di majelis. Untuk bapak-bapak untung bisa hadir di majelis. Kenapa sedikit yang merasa untung? Apa hanya merasa jualan saja yang dianggap untung? Payah kalau kita bicara sama pedagang ini, hanya jualan saja yang dianggap untung. Untung tidak Bapak Ibu? Makanya jangan tinggalkan majelis, jangan malas hadir majelis. Ingat, semangatlah, bantu majelis, makmurkan majelis, karena majelis memiliki keutamaan yang luar biasa, diampuni dosa. Belum lagi kita katakan majelis ini adalah Radhatul Jannah, apalagi kita berada di musola, di langgar Nurul Jannah. Hari ini kita berada di cahaya surga di dalam dunia. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini nanti dengan memperingati kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita berataan akan dikumpulkan di yaumil kiamah, di akhirat, di dalam surga yang penuh dengan cahaya sesuai dengan nama langgar ini, Nurul Jannah. Alhamdulillah. Ulun senang berada di Desa Kanduy. Juga terima kasih tadi kepala desa, ya, kepada panitia, kepada tokoh pemuda, Karang Taruna, tokoh agama Desa Kanduy, Kecamatan Timang, Gunung Timang. Alhamdulillah, ada grup Habsyi, ya semuanya. Mudah-mudahan ulun mohon maaf mungkin tidak menyebut satu persatu, tapi sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan takzim serta kebanggaan kepada pian-pian beratan. Hari ini kita peringatan Maulid. Maulid Nabi besar Muhammad SAW dengan tema yang begitu indah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini tema malam ini. Ya, nanti kita akan coba lihat bagaimana tema seperti ini. Ini cerdas sekali panitia memilih tema. Memang inilah inti dari peringatan Maulid. Kita ulang kembali peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kita peringati malam ini? Kekasih Allah, makhluk yang mulia, yang paling mulia, hamba yang paling mulia, manusia yang paling mulia. Tidak ada manusia semulia Nabi Muhammad yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 571 Masehi. Beliau lahir pada hari Senin 2/3 malam atau menjelang subuh. Beliau dilahirkan oleh Allah dengan persiapan yang cukup agung yang Allah persiapkan.
Kita sudah tahu Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal hari Senin menjelang subuh tahun gajah. Tetapi kita juga perlu tahu bahwa proses kelahiran, persiapan kelahiran, Allah mempersiapkan kelahiran kekasihnya dengan persiapan yang sangat agung, dan belum pernah Allah membuat persiapan kelahiran semacam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada malam itu tanda-tanda kemuliaan, tanda-tanda kebesaran sudah ditunjukkan oleh alam semesta. Semua makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi menunjukkan kegembiraannya atas kelahiran Nabi Muhammad. Awan terang, tidak ada mendung, bintang-bintang berkilau menunjukkan keindahannya. Air Zam-Zam memuncak menunjukkan kegembiraan menanti kelahiran Nabi Muhammad. Bangunan-bangunan istana di Rom bergoncang. Api yang tidak pernah padam di Persia padam ketika itu. Rumah-rumah ibadah dari beberapa agama yang lain Rom hancur, dan berhala yang ada di sekitar Ka'bah dan di dalam Ka'bah tiba-tiba roboh, hancur, berantakan. Lahirnya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan pada saat menyongsonglah Nabi Muhammad, Ibunda Ami, Ibunda Siti Aminah telah bersiap-siap untuk melahirkan Nabi Muhammad. Namun sebelum beliau melahirkan Nabi Muhammad, Allah telah mengirim 4 wanita mulia untuk menampingi Ibunda Sayyidah Aminah. Diturunkan 4 wanita mulia. Wanita yang pertama datang menghadap kepada Ibunda Aminah. Ya Aminah, aku adalah istri dari Nabiullah Adam alaihissalam. Aku adalah Siti Hawa, ummi, ibu dari seluruh umat manusia. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menemanimu. Beruntung engkau Aminah. Sungguh mulia engkau wahai Aminah, karena sebentar lagi engkau akan melahirkan seorang manusia mulia yang akan menjadi nabi junjungan seluruh alam. Bahagia Ibunda Aminah. Yang kedua datang menghadap kepada Ibunda Aminah. Ya Aminah, aku ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Aku Siti Hajar, diperintahkan oleh Allah untuk menemanimu, karena sebentar lagi engkau akan melahirkan manusia yang paling mulia di muka bumi. Tambah bahagia Ibunda Siti Aminah. Datang yang ketiga, Ibunda Asyah binti Mujahid, istri daripada Fir'aun. Ini wanita mulia yang suaminya mengaku Tuhan. Beliau garang penguasa kota Mesir pada saat itu. Dan beliau, Ibunda Asyah, tidak terpengaruh. Beliau tetap bisa menjaga imannya. Beliau tetap bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga datang lagi memperkenalkan diri. Yang keempat datang memperkenalkan diri. Ya Aminah, aku adalah Maryam binti Imran, ibu dari Nabiullah Isa alaihissalam. Aku diperintahkan untuk menemanimu wahai Aminah, karena sebentar lagi engkau akan melahirkan seorang putra yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Diperintahkan 4 wanita mulia. Belum pernah Allah membuat persiapan semacam ini. Kemudian kepada Jibril, ya Jibril, diperintahkan, ya Jibril, turunkan beribu-ribu malaikat yang ada di bumi, turun ke bumi menanti kehadiran Nabi Muhammad. Dan diperintahkan, ya Jibril, perintahkan kepada para nabi dan aulia, suruh mereka berbaris menanti kehadiran Nabi Muhammad. Dan perintahkan kepada malaikat Ridwan, keluarkan semua bidadari yang ada di surga, suruh mereka berpakaian yang indah, gunakan semua hiasan permata yang terbuat dari intan berlian, dan gunakan harum-haruman dari surga. Turun dampingi Ibunda Aminah untuk menyongsong kelahiran Nabi Muhammad. Belum pernah Allah membuat persiapan semacam ini. Apa gunanya? Untuk apa Allah membuat persiapan agung semacam ini? Allah ingin menunjukkan ke seluruh alam semesta
semesta bahwa yang akan lahir ini adalah kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Maka peringatan Maulid adalah peringatan untuk membangkitkan mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kita memperingati Maulid ini ada dua. Yang pertama, yang belum ada rasa cinta, untuk membangkitkan rasa cinta, untuk membangkitkan rasa rindu bagi yang belum ada di luar sana, ya. Yang di luar sana misalnya belum ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad, belum ada rindu kepada Nabi Muhammad, harusnya datang kepada peringatan Maulid. Untuk apa? Untuk membangkitkan benih-benih cinta yang ada di hatinya untuk Nabi Muhammad. Kalau kita yang sekarang ini sudah hadir karena ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad, karena ada rindu kepada Nabi Muhammad, untuk apa peringatan Maulid ini? Untuk memberi hiburan kepada kita yang sudah mencintai Nabi Muhammad. Untuk apa? Karena kalau kita membahas tentang orang yang kita cintai, maka kita akan terhibur. Bapak Ibu. Maka kalau orang yang kita cintai, baik anak, istri, suami, diceritakan oleh orang kelebihan-kelebihan orang yang kita cintai ini, maka telinga kita menjadi lezat mendengarnya. Kalau bicara jangan selesai-selesai, bicara terus, kalau perlu kita tambah-tambah. Ini tujuan peringatan Maulid bagi yang sudah mencintai. Ini hiburan buat kita, Bapak Ibu. Kita cinta tidak kepada Nabi Muhammad? Belum ya? Berarti yang pertama dong. Kita cinta tidak kepada Nabi Muhammad, ibu-ibu? Bapak-bapak cinta tidak kepada Nabi Muhammad? Ini hiburan buat kita malam ini. Karena apa? Kita diceritakan orang yang kita cintai. Senang kita malam ini. Bapak Ibu, kita memperingati Maulid untuk apa? Untuk membangkitkan cinta kepada Nabi Muhammad. Ini malam ini luar biasa hadir. Banyak orang ada di sini, di atas pentas, ada yang di bawah tenda, dalam musola, ada yang di luar sana. Karena sama-sama kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, insya Allah kita akan mendapat kemuliaan yang sama, dan mendapat kehormatan yang sama, dan akan mendapat keberkahan yang sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi panitia sudah mengatakan terima kasih buat yang sudah membantu uang, tenaga, pemikiran segala macam. Panitia mengucapkan terima kasih, tapi tanpa panitia mengucapkan terima kasih sekalipun, Rasulullah akan membalas semua kebaikan-kebaikan yang pian berataan, ikut memberikan sumbangan, bantuan di dalam peringatan Maulid ini. Karena apa? Rasulullah karim, Rasulullah mulia. Salah satu orang mulia adalah tahu berbalas budi, dan Nabi Muhammad adalah orang yang paling tahu berbalas budi. Bapak Ibu tahu apa yang telah Bapak Ibu lakukan? Ada yang menyumbang uang pedagang, memberikan infak sebagian rezekinya. Ada yang mungkin memasang tenda, ada yang menyusun kursi. Ibu-ibu mempersiapkan makanan konsumsi, buah, kue, segala macam. Ada yang membaca habsyi, ada yang setel sound system, ada yang menjaga parkir, ada yang membuat gapura. Ada apapun peran kita pada hari ini sudah sampai menjadi hadiah kepada Rasulullah. Ini sudah menjadi hadiah kepada Rasulullah, karena Rasulullah katakan tidak ada amaliyah umatku yang tidak sampai kepadaku. Maka apa yang kita lakukan pada hari ini sudah sampai kepada Rasulullah, dan nama kita yang ikut terlibat membantu dengan segala macam bantuan ini sudah disebut dapat Rasulullah. Ya Rasulullah, ini hadiah dari umatmu Fulan bin Fulan. Tidak hanya kita yang disebut, orang tua kita ikut disebut, diperkenalkan kepada Rasulullah. Jadi apa yang sudah pian-pian lakukan hari ini bersama para panitia, mendukung panitia, membantu panitia, sudah masuk laporan kepada Nabi Muhammad, sudah menjadi catatan kepada Nabi Muhammad, dan nanti pahala hadiah ini dikembalikan oleh Nabi Muhammad pada saat yaumil qiyamah. Ditambahkan di timbangan kebaikan kita, sehingga timbangan kebaikan kita menjadi berat. Rasulullah tidak pernah mengabaikan hadiah Tuhan yang diberikan di jalan membantu perjuangan Nabi Muhammad. Maka bersyukurlah kita ikut mendapat kesempatan.
apa yang pian-pian lakukan hari ini bukan hanya sekedar membantu panitia, tetapi yang kita lakukan hari ini adalah untuk membantu diri kita sendiri, karena dengan kita banyak memberi hadiah kepada Rasulullah akan lebih dekat dengan kita. Ingat, peringatan Maulid adalah membangun cinta sesuai dengan tema. Kenapa mencintai Rasulullah? Tidak pantaskah mencintai Rasulullah? Rasulullah adalah penyelamat. Rasulullah menyelamatkan kita minadz zulumati ilan nur, dari alam kegelapan ke alam penuh cahaya, cahaya keselamatan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dunia maupun akhirat. Ini yang kita peringati malam ini. Yang kita peringati malam ini adalah manusia yang paling mulia, yang dicintai oleh Allah, mencintai oleh Allah, dan mencintai kita umatnya. Sebelum kita mencintai Rasulullah, sebelum kita mencintai Rasulullah, rindu kepada Rasulullah, Rasulullah lebih dulu rindu dan cinta kepada kita. Rasulullah itu sangat cinta kepada kita umatnya. Makanya luar biasa kalau ada umat mengaku umat Nabi Muhammad tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Kita sangat heran, sangat heran, karena Nabi Muhammad sangat mencintai umatnya. Bahkan sebelum kita ada, Nabi Muhammad telah lebih dulu mencintai kita. Pada suatu hari Nabi Muhammad duduk bersama sahabat, beliau bersama para sahabat, beliau mengatakan, dalam pertemuan itu beliau mengatakan, wahai sahabat, nanti ada golongan yang mulia, mereka adalah saudaraku, aku merindukan mereka, aku sangat merindukan mereka. Kemudian ditanyakan oleh para sahabat, siapa mereka golongan yang mulia ya Rasulullah? Apakah para malaikat ya Rasulullah? Rasulullah katakan, bagaimana mungkin malaikat tidak bahagia sementara mereka berada di sisi Allah? Kalau begitu para nabi dan rasul ya Rasulullah, bagaimana nabi dan rasul tidak mulia kata Rasulullah, sementara wahyu dan firman Allah ini diturunkan kepada mereka. Kemudian kalau begitu kami ya Rasulullah, apakah kami golongan yang mulia ya Allah? Rasulullah katakan, wahai sahabatku, bagaimana kalian tidak mulia sementara aku berada di tengah-tengah kalian? Kalau begitu kata para sahabat, hanya Allah dan Rasulnya sajalah yang tahu. Kemudian Rasulullah menunduk, beliau menunduk Rasulullah, menunduk dengan sedih, dan terlihat di kedua kelopak mata mulia Rasulullah mengeluarkan air mata. Air mata itu turun menuju sampai ke pipi beliau, sampai membasahi janggut Rasulullah. Baru kemudian beliau tegak, beliau katakan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, nanti di akhir zaman ada golongan yang mulia, mereka adalah saudara-saudaraku, aku rindu kepada mereka. Rasulullah mengatakan rindu sambil menangis, menahan kerinduan. Beliau sedih, beliau rindu kepada yang disebut golongan mulia yang menjadi saudara Rasulullah. Siapa yang dimaksud oleh Rasulullah? Siapa bapak yang dimaksud oleh Rasulullah? Kita bapak-bapak. Yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah kita ibu-ibu. Kita tidak pernah ketemu Rasulullah. Dikatakan oleh Rasulullah, mereka golongan yang mulia, mereka saudaraku, aku rindu kepada mereka, yaitu orang yang tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah memandang wajahku, tidak pernah duduk bersamaku, tidak pernah mendengar tausiah dakwah langsung dari lisanku, tapi mereka beriman dan cinta kepadaku. Siapa yang dimaksud? Sekali lagi, kita berapa? Kita yang dimaksud oleh Rasulullah. Kita tidak pernah bertemu Rasulullah. Kita tidak pernah berjuang seperti para sahabat berjuang bersama Rasulullah. Tidak pernah. Tapi Rasulullah justru merindukan kita. Di lain kesempatan Rasulullah duduk sendirian. Beliau menangis. Beliau duduk menangis sampai arsy Allah terguncang. Kemudian Allah perintahkan, ya Jibril, jumpai Muhammad, jumpai kekasihku Muhammad.
apa yang ada di hati Nabi Muhammad. Tapi sengaja diperintahkan kepada Jibril, kepada para malaikat, untuk Allah tunjukkan bahwa kekasihnya Nabi Muhammad adalah kekasihnya, dan Allah tidak mau kekasihnya mendapat goresan di hatinya, tidak mau kekasihnya itu bersedih, tidak mau kekasihnya galau, tidak mau kekasihnya susah. Maka turun malaikat Jibril. Beliau berkata, ya Muhammad, kenapa engkau bersedih? Apa yang membuat engkau menangis, ya Muhammad? Kemudian beliau tegak memandang Nabi, malaikat Jibril. Beliau berkata, ya Jibril, aku bersedih, aku menangis karena aku teringat ucapan saudaraku Nabiullah Isa alaihissalam. Satu saat beliau pernah berkata, bermunajat, bermohon, berserah diri kepada Allah ketika umatnya melakukan kemungkaran, menolak dakwahnya. Beliau mengadu kepada Allah. Beliau katakan, ya Allah, apabila engkau ingin menyiksa mereka, mereka adalah hamba-hambamu. Tapi kalau engkau berkenan mengampuni mereka, ya Allah, sesungguhnya engkau maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ya Jibril, pernyataan Nabi Isa itu, pernyataan saudaraku Isa alaihissalam, itu adalah bentuk penyerahan diri kepada Allah. Beliau sudah pasrah kepada Allah. Beliau sudah tidak lagi mau bertanggung jawab terhadap umatnya. Beliau sudah serahkan semua urusannya kepada Allah. Nabi Muhammad kemudian menangis beliau katakan, aku tidak akan mau, aku tidak mau pisah dengan umatku, wahai Jibril, sebelum aku mendapat jaminan dari Allah tentang keselamatan umatku. Nabi Muhammad tidak menyerahkan urusan kita kepada Allah. Nabi Muhammad tidak sepenuhnya beliau menyerah. Nabi Muhammad tidak mau semuanya dibalas oleh Allah sesuai apa yang kita buat, kecuali beliau meminta, memohon, mendapat kesempatan untuk membela umat. Maka dikatakan, aku tidak akan mau berpisah dengan umatku, ya Jibril, sebelum mendapat jaminan. Kemudian malaikat Jibril naik melapor kepada Allah apa yang beliau alami, beliau dengar dengan Nabi Muhammad. Kemudian malaikat Jibril diperintahkan lagi turun kembali kepada Muhammad. Turun lagi malaikat Jibril membawa surat Ad-Duha. Pada saat itu memang ketika turun surat Ad-Duha, Nabi Muhammad sudah lama tidak mendapat wahyu. Nabi Muhammad sudah mendapat cemooh seolah-olah maka malaikat Jibril sudah meninggalkan beliau. Maka pada saat itu Allah turun kembali kepada Nabi Muhammad, sampaikan wahyu, yaitu turun surat Ad-Duha. Kemudian Nabi Muhammad, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, setelah membacakan seluruh isi surat Ad-Duha, malaikat Jibril mengulang ayat kelima sebagai jaminan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Beliau ulang, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Dikatakan kelak nanti engkau akan diberikan karunia oleh Allah sampai engkau puas. Itu jaminan dari Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kelak nanti engkau akan diberikan anugerah karunia sampai engkau puas, wahai Muhammad. Apakah Nabi Muhammad kemudian langsung bergembira? Nabi Muhammad kalau jaminan itu masih belum jelas untuk umat atau untuk beliau, atau hanya untuk beliau tidak gembira, karena beliau masih menganggap ini bahwa untuknya Nabi Muhammad. Beliau ingin lebih menegaskan lagi kepada malaikat Jibril. Beliau ingin menegaskan lagi, kemudian mengatakan, wallahi la ardo wa wahidun min ummati finnar. Beliau katakan, aku tidak demi Allah, aku tidak akan pernah gembira, wahai Jibril. Aku tidak akan pernah puas, wahai Jibril. Aku tidak akan pernah senang, wahai Jibril, kalau masih ada satu orang umatku di dalam api neraka. Luar biasa Nabi Muhammad yang malam ini kita peringati hari kelahirannya. Cinta sekali beliau kepada kita. Sudah jelas ini jaminan dari Allah, tapi beliau ingin menegaskan lagi supaya jaminan itu jangan hanya untuk beliau, tetapi
itu adalah umatnya, kepada umat Nabi Muhammad. Maka beruntung kita punya Nabi sangat mencintai kita. Beruntung kita punya Nabi sangat dicintai Allah, sangat mencintai Allah, dan terus di mulutnya, di hatinya adalah kepada kita umatnya. Ini Nabi kita Muhammad. Tidak pantaskah kita mencintai Nabi Muhammad? Kita tidak pernah ketemu, tapi kita dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, tuba liman yarani wa amanabi, wa tuba wa thumma tuba liman lam yarani wa amanabi. Sungguh beruntung, kata Nabi Muhammad, orang yang pernah melihat dan orang yang pernah bertemu denganku, mereka beriman kepadaku. Beliau katakan sungguh beruntung. Tapi beliau ada yang mengulang sampai 3 kali. Wa tuba tuba liman lam yarani wa amanabi. Sungguh beruntung, sungguh beruntung orang yang tidak pernah melihat tapi mereka beriman kepada aku. Sekali lagi, yang dimaksud adalah kita, Bapak Ibu. Sehingga beliau di akhir hari yaumil kiamah, di hari akhirat, nanti yang paling sibuk di hari akhirat adalah Nabi kita Muhammad. Beliau keliling terus mencari, melihat, memperhatikan bagaimana dengan keselamatan umatnya. Para nabi-nabi yang lain semua berada pada tempatnya masing-masing. Ketika orang datang, umat datang kepada nabi-nabi yang lain, baik Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihissalam, dan semua para nabi. Umat-umat itu meminta bantu kepada para nabi. Nabi-nabi yang lain hanya mengatakan nafsi, urusan masing-masing, urusanku, urusan kalian, maaf aku tidak bisa membantu kalian. Datang kepada nabi yang lain juga begitu, nafsi, aku tidak bisa membantu kalian. Urusan masing-masing. Semua nabi yang didatangi mengatakan nafsi, hanya di lisan Nabi Muhammad, yang keluar dari lisan Nabi Muhammad, ummati, kata Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad yang mengatakan umatku. Dan beliau kemudian pada saat nabi yang lain mengatakan nafsi, tidak bisa membantu, Nabi Muhammad tampil mengatakan, aku nanti yang akan bantu, minta ampun kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Imamur Rahmah, pembawa rahmat bagi kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Semua nabi membawa rahmat, semua nabi membawa rahmat, tapi Nabi Muhammad Imamur Rahmah, penghulu, pemimpin dari segala pembawa rahmat. Kita hidup sekarang karena ada rahmat yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad, sehingga beliau bisa menyelamatkan kita dari jahiliyah. Kalau tidak, kita nggak tahu. Kalau tidak datang Nabi Muhammad, kita tidak tahu kita sekarang berada di lembah kehinaan yang mana, Bu. Wanita-wanita ini kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak diutus Nabi Muhammad, mohon maaf saja, derajat wanita sangat rendah dan direndahkan oleh kaum jahiliyah, sangat rendah, hanya untuk memuas saja, bahkan dijual di tempat pasar sebelum datang Nabi Muhammad. Tetapi ketika datang Nabi Muhammad, derajat kaum wanita justru lebih tinggi daripada derajat laki-laki. Ibu-ibu, ketika datang Nabi Muhammad, derajat ibu-ibu ini lebih tinggi dari kami para pria, para lelaki. Pernah satu hari Nabi Muhammad didatangi, ditanya, siapa orang yang lebih kami hormati? Siapa ya Rasulullah orang yang lebih kami hormati? Ummuka, kata Rasulullah, ibumu. Summan ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Summan ummuka. Kata
datang Rasulullah. Mulia ibu-ibu. Maka ibu-ibu kalau tidak cinta kepada Rasulullah, bagaimana ibu membalas bumi kepada Rasulullah? Kenapa mikir? Kita ganti-ganti mic ya. Ini iklan Pak. Lagi ngetes produk mic yang mana yang paling baik. Nanti kalau ada panitia tolong catat ya. Ulun pesan 2. Jadi ibu-ibu kalau tidak cinta Nabi Muhammad, Masya Allah, ibu-ibu benar-benar gak bisa budi kepada Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad, sebelum datang Nabi Muhammad, bayi perempuan dikubur hidup-hidup karena dianggap pembawa aib, dijual di pasar budak. Tapi Nabi Muhammad tidak membiarkan wanita ini rendah martabatnya, bahkan dinaikkan lebih rendah. Kami nggak iri ibu-ibu punya derajat lebih tinggi, 3 kali lebih tinggi dari kami. Karena apa? Rasulullah memuliakan ibu-ibu. Tentu kami para pria juga memuliakan ibu-ibu. Ya, ibu-ibu harus lebih mencintai kepada Nabi Muhammad 3 kali daripada kami. Ya, siap? Cinta kepada Nabi Muhammad? Cinta tidak? Ya Allah, sudah begitunya udah cerita belum juga keluar kata-kata cinta. Emangnya nih apa? Hati sudah berpindah ke lain hati juga. Tidak cinta kepada Nabi Muhammad? Buktikan bapak-bapak, enggak cinta juga udah segitunya. Sumbaman umuka, sumbaman umuka, sumbaman umuka. Kita tanya cinta? Enggak, dia mana? Cinta enggak? Masih ada 7 orang yang enggak. Sallu ala Nabi Muhammad. Dimuliakan oleh Rasulullah. Ingat ketika di yaumil kiamah, saat Nabi yang lain tidak bisa membantu, Nabi Muhammad tampil mengatakan, aku nanti yang akan bantu kalian, aku yang akan minta ampun kepada kalian, ampunan dosa dari Allah kepada kalian. Makanya diriwayatkan Nabi Muhammad sujud sampai 3 kali. Beliau khawatir masih ada umatnya di dalam api neraka. Beliau sujud kepada Allah, sujudnya sampai 3 kali. Beliau mengatakan, ya Rabbi, aku tidak mohon pengampunan untuk diriku, aku tidak minta pengampunan untuk keluargaku, wala Fatimah, wala Hamzah, tapi yang aku minta adalah pengampunan untuk umatku. Luar biasa. Cerita apa lagi kalau nggak cinta juga? Bapak-bapak cinta nggak kepada Nabi Muhammad? Kalau kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad, ibu-ibu, hati-hati. Makanya kenapa ulang-ulang tanya kepada ibu-ibu, cinta tidak kepada Nabi Muhammad? Udah nggak tahu, malu atau memang nggak cinta? Karena nggak keluar jawabannya. Bapak-bapak kencang cinta. Cinta nggak? Ayo Pak, kita lomba Pak. Cinta nggak kepada Nabi Muhammad? Cinta nggak kepada Nabi Muhammad? Sudah agak berimbang. Sudah agak berimbang. Karena ibu-ibu ini memang tidak mau dilangkahi, tidak mau kita lebih dari beliau-beliau ini. Kalau kita kencang harus kencang, ya. Cinta nggak kepada Nabi Muhammad? Cinta nggak kepada Nabi Muhammad? Kalau kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad, maka iman kita belum diakui. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi walidihi wa walidihi wa nafsi ajma'in, kata Rasulullah di dalam Sahih Bukhari. Orang yang tidak beriman seseorang, ingat ini Pak, makanya jangan sembarang katakan cinta tapi tidak muncul cinta di hati. Ingat ada ancaman dari Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang, tidak beriman di antara kita ini, tidak beriman, tidak dianggap beriman kecuali sebelum Rasulullah Nabi Muhammad lebih kita cintai dari orang tua kita sendiri, dari anak kita sendiri, dari seluruh manusia termasuk kita. Jadi jangan sembarangan, jangan basa-basi cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau di hati tidak cinta,
karena nanti kita dianggap tidak beriman. Bahkan sesuai tema malam ini, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini tema malam ini. Ini tema malam ini dikaitkan dengan hadis Rasulullah, tidak beriman seseorang sebelum Nabi Muhammad lebih dicintai daripada orang tua, anak maupun siapapun. Allah malah mengatakan, katakan wahai Muhammad, kalau mereka benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Disuruh Nabi Muhammad mengatakan kepada kita, kalau kita benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad. Nanti Allah akan mencintai kalian. Tidak hanya itu, Allah akan mengampuni seluruh dosa kalian, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ingat, Allah menjadikan sebab cinta kepada Nabi Muhammad. Ingat, ikut Nabi Muhammad, bela Nabi Muhammad, teruskan perjuangan Nabi Muhammad, hidupkan sunnah Nabi Muhammad, dijadikan sebab oleh Allah yuhibbukumullah, mendapat balasan cinta dari Allah. Gak sembarangan Bapak Ibu. Nabi Muhammad ini Allah yang katakan sebagai bukti cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad, hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Kalau tidak, tadi dikatakan la yu'min ahadukum, tidak dianggap beriman kita, tidak dianggap beriman. Kalau tidak cinta Allah dengan mengikuti Nabi Muhammad, tidak akan mendapat balasan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hari ini kita harus membangun mahabbah. Peringatan Maulid bukan hanya sekedar bagi nasi. Peringatan Maulid bukan hanya sekedar kue. Peringatan Maulid kita baca Maulid itu turut bagus untuk menyenangkan Nabi Muhammad. Makan bagi-bagi rezeki dan duri, bagi-bagi nasi bagus menyenangkan Nabi Muhammad. Duduk kita bersama ini sedang bagus menyenangkan Nabi Muhammad. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah bangun mahabbah, kecintaan kepada Nabi Muhammad. Sesuai dengan tema malam ini adalah membangun kecintaan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana membangun kecintaan kepada Nabi Muhammad? Ingat dulu para sahabat berjuang bersama Nabi Muhammad. Mereka rela mengorbankan seluruh jiwa raganya untuk Nabi Muhammad. Lihat ketika perang Uhud adalah perang yang paling berat yang dihadapi oleh kaum muslimin. Perang Uhud, banyak sekali korban di dalam perang Uhud. Bahkan Nabi Muhammad sampai terluka, sampai pipi beliau tertusuk anak panah, sampai menembus geraham beliau. Ini di perang Uhud. Bapak tahu bagaimana para sahabat membela Nabi ketika di perang Uhud. Ini tidak hanya dari pria, daripada lelaki, laki-laki. Tidak hanya para laki-laki, binian juga. Ingat bahwa ada satu yang namanya Ummu Umarah. Beliau begitu perang Uhud, yang beliau pandang, yang beliau jaga adalah Rasulullah. Banyak juga para sahabat yang lain yang mereka jaga adalah Rasulullah. Kan dirinya sendiri. Selain mereka menyerang musuh, mereka menekan musuh, membunuh para pengkhianat dan musuh-musuh Islam. Tapi mereka juga memandang Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad, menjaga Nabi Muhammad. Ketika mereka melihat sasaran musuh sudah mengarah kepada Nabi Muhammad, berlomba-lomba mereka lari di hadapan, di belakang, di samping Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk menjaga. Dan badan tubuh mereka menjadi perisai membela Nabi Muhammad. Mereka siap, badan mereka ditembus anak panah, ditebas pedang, yang penting Nabi Muhammad jangan terluka. Ini salah satu Ummu Umarah. Ketika melihat arahan panah musuh, pedang musuh sudah mengarah kepada Nabi Muhammad, tanpa senjata beliau lompat menghadap. Kemudian sampai jari jemarinya putus, tertebas pedang musuh. Bahkan diriwayatkan tidak kurang dari 20 tusukan anak panah di tubuh beliau.
dan yang paling berat di leher beliau dapat sebatang tebasan pedang sampai berdarah begitu banyak. Demi apa? Demi membela Nabi Muhammad. Tapi apakah mereka jadi menangis? Tidak. Begitu melihat dengan apa yang dia lakukan Nabi Muhammad, selamat tersenyum. Sampai dia harus ditandu di bawah tenda. Nabi Muhammad gelisah melihat. Kemudian beliau berjalan di depan tenda, beliau memberi salam kepada Ummu Umarah. Beliau bertanya, bagaimana kabarmu Ummu Umarah? Padahal Ummu Umarah sedang dijahit lukanya. Tetapi begitu mendengar Rasulullah menanyakan kabarnya, beliau lompat, beliau menunjukkan keceriaan, beliau menunjukkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan beliau. Bahkan ditutup lehernya sampai pakaiannya ini penuh dengan darah. Beliau ingin tunjukkan kepada Nabi Muhammad bahwa beliau tidak ada masalah apa-apa. Kenapa? Takut Nabi Muhammad sedih, takut Nabi Muhammad merasa bersalah karena luka yang diderita oleh Ummu Umarah adalah karena membela Nabi Muhammad. Itu para sahabat dulu. Kita apa yang sudah kita buat untuk menunjukkan cinta kepada Nabi Muhammad? Apa yang sudah kita lakukan untuk menunjukkan cinta kepada Nabi Muhammad? Maka bagaimana untuk mencintai Nabi Muhammad? Untuk mencintai Nabi Muhammad, pesan peringatan Maulid pada hari ini, peringatan Maulid hari ini harus membangun mahabbah, kecintaan kepada Nabi Muhammad. Dengan cara apa kita membangun cinta kepada Nabi Muhammad? Dengan cara apa kita membuat Nabi Muhammad tersenyum, Nabi Muhammad bergembira? Yaitu dengan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Hanya itu Bang. Itu caranya. Sekali lagi ulang-ulang tegaskan sebagai peringatan Maulid, sebagai inti peringatan Maulid pada malam ini. Bagaimana membangun cinta kepada Rasulullah? Hidupkan semua sunnah Rasulullah. Karena selama ini sunnah Rasulullah sudah banyak yang kita tinggalkan. Kita seolah-olah hidup, seolah-olah kehidupan kita tidak lagi menunjukkan umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah banyak berjuang. Yang pertama, jangan sekutukan Allah dengan apapun, karena ini yang paling berat dihadapi oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah menegakkan kalimat tauhid, beliau diperangi, beliau diperangi oleh para musuh, beliau diusir dari tanah kelahirannya, beliau dicela, beliau dihina, beliau ditendang, beliau dilempari batu sampai berdarah pelipis beliau dilumuri kotoran onta, beliau diejek, bahkan anak-anak disuruh mengejek Nabi Muhammad. Berat yang Rasulullah hadapi ketika menegakkan kalimat tauhid. Oleh karena itu jangan sekutukan Allah dengan apapun untuk membela Nabi Muhammad, untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Ya, Bikulu tidak menyembah selain Allah. Benar, kadang-kadang dari kehidupan, dari simbol-simbol kita menyembah Allah memang. Tetapi hati kita kadang-kadang tidak kepada Allah. Kadang kita lebih banyak mementingkan kepentingan dunia, kepentingan atasan, kepentingan partai, kepentingan golongan, kepentingan suku. Ini juga pertanda kita telah mensekutukan Allah. Bukan hanya sekedar menyembah, tidak menyembah selain Allah, tetapi hati kita tidak semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekutukan Allah. Kemudian tegakkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Anak-anak muda, kita juga ini semuanya jangan tinggalkan sholat. Kenapa ulun tegaskan ini? Karena di masa-masa Rasulullah wafat, Rasulullah akan menghadapi sakaratul maut. Dalam kalimat terbata-bata, beliau masih sempat memesankan kepada menantunya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau katakan dalam keadaan terbata-bata, as-sholah, jangan tinggalkan sholat, tegakkan sholat. Khawatir Nabi Muhammad kepada kita kalau sampai kita meninggalkan sholat, karena beliau luar biasa memperjuangkan untuk kita, luar biasa. Jadi jangan tinggalkan sholat. Ini kekhawatiran Nabi Muhammad. Dengan kita sholat, kita telah mengobati kekhawatiran Nabi Muhammad. Ini juga yang dulu Nabi Yakub pernah khawatir ketika beliau akan wafat. Beliau kumpulkan anak-anaknya, beliau kumpulkan kepada anak-anaknya, beliau juga tanya sebagai bentuk kekhawatiran beliau, "Ma'ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah nanti setelah aku meninggal, aku tiada? Kekhawatiran Nabi Yakub sama dengan kekhawatiran Nabi Muhammad. Bapak ibu sekarang bertanya, apakah bapak ibu khawatir? Ada nggak merasa khawatir tentang anak
dikisahkan seperti Nabi Yakub juga khawatir memesan kepada anaknya untuk tetap menyembah Allah. Apakah sama dengan pesan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali untuk tetap menegakkan sholat? Apakah ibu akan pesankan itu? Atau ibu justru memesan untuk menjaga harta-harta yang sudah ibu bapak kumpul? Apakah ibu akan mengatakan, jaga anakmu, aku mungkin tidak lama lagi jaga rumah besar kita. Anak-anakku, aku sudah tidak lama lagi jaga mobil Alphard kita, jaga mobil Pajero kita, jaga mobil-mobil mewah kita. Apakah ibu-ibu akan, bapak-bapak akan bilang, wahai anakku, sebentar lagi aku meninggal dunia, aku akan tinggalkan kebun, kalian rawat kebun itu? Apakah ibu akan bilang, aku banyak membangun sarang walet, jaga supaya tetap ada hasil dari walet? Apakah itu yang bapak ibu akan pesankan kepada anak-anak kita? Kalau itu yang kita pesankan, belum ada jaminan bahwa apa yang kita pesankan, apa yang kita kumpulkan ini nanti menjadi penyelamat kita di akhirat. Kalau anak-anak kita tidak jago, tidak pintar, tidak cerdas mengelola apa yang kita tinggalkan kepada dia, belum tentu apa yang menjadi peninggalan kita itu membawa manfaat kepada kita. Tapi kalau bapak ibu mendidik anak menjadi anak yang soleh, anak yang bermanfaat untuk agama, anak yang mencintai Allah, anak yang mencintai Rasulullah, menjadi jaminan bagi ibu-ibu akan mendapat keselamatan nanti di alam barzah, bahkan sampai di akhirat kelak. Karena dialah nanti anak yang solehlah yang nanti akan setiap saat ketika dia siap sholat menandahkan tangannya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walid tidak bisa mendoakan ibu, mobil mewah tidak bisa mendoakan ibu, rumah mewah tidak bisa mendoakan kita. Bahkan dengan banyaknya harta, dengan banyaknya peninggalan harta, apabila harta itu tidak kita kelola di jalan Allah, tidak kita nafkahkan di jalan Allah, ingat di yaumil qiyamah, di hari hisab nanti yang paling berat kita hadapi hisab adalah soal harta. Karena ada dua pertanyaan, dari mana kamu peroleh, kemana engkau nafkahkan. Hati-hati, dan hati-hati kalau tidak mempersiapkan anak yang soleh. Ibu tahajud tiap malam, puasa Senin Kamis tidak pernah tinggal, infak kemana-mana, semua ibadah ibu lakukan. Tetapi kalau anak-anak kita tidak kita perhatikan, kita didik untuk taat kepada Allah, maka di akhirat nanti yang akan menjadi lawan kita adalah anak-anak kita. Jangan sampai kita nanti sudah harusnya mendapat kesempatan selamat untuk masuk ke dalam surga, anak yang akan protes kepada Allah, ya Allah, tarik itu dua orang tuaku ya Rabb, aku tidak taat kepadamu, aku tidak mengenalmu, aku tidak mencintai nabimu, karena orang tuaku tidak pernah membimbing aku untuk bisa taat kepadamu dan untuk mencintai Rasulmu. Ingat bapak ibu, anak-anak akan menjadi lawan kita nanti di akhirat. Makanya qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah, jaga dirimu dan keluargamu, anggota keluargamu jaga semuanya dari siksa api neraka. Ingat, ini pesan peringatan Maulid. Pesan peringatan Maulid, ingat, jaga apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Yang kedua, pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Beliau katakan, ya Ali, apabila engkau temukan kaum-kaum yang lemah, lindungi mereka, bantu mereka, santuni mereka. Siapa yang dimaksud golongan yang lemah oleh Rasulullah? Siapa yang selalu menjadi perhatian Rasulullah kepada golongan yang lemah? Anak yatim, fakir miskin, para janda-janda miskin. Ingat ini pesan Rasulullah. Jangan kita kenyang, ada anak yatim di sekitar kita mengalami kelaparan, sudah berhari-hari tidak makan. Jangan anak-anak kita sekolah tinggi, tapi anak janda-janda miskin, mereka terpaksa putus sekolah karena tidak ada biaya. Bantu mereka, kasih mereka beasiswa. Bagi yang mampu punya rezeki yang Allah titipkan, bantu supaya apa? Nanti meringankan azab kita, azab tentang harta. Kalau kita sudah salurkan di jalan Allah, minimal azab kita nanti di akhirat menjadi ringan, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kemudian apalagi yang Rasulullah sangat. Kemudian pesan yang ketiga, bukan pesan, ini ucapan Rasulullah. Rasulullah mengatakan menjelang kematiannya, beliau wafat mengatakan ummati. Dan apa sunnah Rasulullah yang lain adalah menguatkan silaturahmi. Kita sekarang umat Islam sudah tidak kuat, Bapak Ibu. Kita
sekarang sudah terpecah belah. Sedikit ada masalah kita sudah berkelahi, sedikit ada masalah kita sudah memusuhi, sedikit ada masalah kita sudah pecah, tidak lagi mau membangun silaturahmi. Sedikit perbedaan hanya karena perbedaan pilihan, beda aspirasi pada saat pemilu, kita musuhan sampai bertahun-tahun. Ada masalah sedikit, status sosial kita berbeda, jabatan kita berbeda, kita saling dengki iri hati. Jangan, karena Rasulullah selalu menjaga silaturahmi, selalu menjaga silaturahmi. Dengan tetangga jaga, dengan kaum kerabat jaga, bahkan kepada agama-agama yang lain. Islam ini juga tidak memusuhi. Selain persoalan akidah, tidak ada toleransi atas nama akidah. Tidak ada toleransi atas nama akidah. Tetapi kalau soal muamalah, bahkan Rasulullah dalam pada saat beliau berkurban pun, kurban itu juga disuruh bagi kepada kaum Yahudi. Pada saat dalam hubungan sosial kemasyarakatan, kita tidak memandang perbedaan agama, tetapi yang kita pandang adalah sebangsa dan bernegara. Tetapi dalam soal akidah, kita harus kuat. Makanya kita harus kompak sesama Islam. Jangan ada bermusuhan antara kita, jangan juga bermusuhan dengan golongan-golongan yang lain. Mari kita perkuat persatuan di antara kita. Ingat Bapak Ibu, kalau kita tidak kuat, kita nanti akan semakin dikalahkan, dan bahkan kita sulit untuk menjalankan amal ibadah kita. Harus kuat Bapak Ibu, jaga persatuan ya, jaga persatuan dengan tetangga. Ibu-ibu jangan bermusuhan dengan tetangga ya, jangan, karena ini pesan agama, ini pesan agama. Kalau ada tetangga merasa tidak aman gara-gara kita juga gak akan dapat surga. Ini pesan yang bisa kita sampaikan di dalam peringatan Maulid. Rasanya sudah cukup banyak pesan yang sampaikan. Nanti makin banyak, makin ibu-ibu tidur. Nanti semuanya yang sudah kita sampaikan malah bujang semuanya. Tapi paling tidak, kira-kira ibu, dari inti peringatan Maulid sesuai dengan tema adalah mencintai Allah ya. Kita mencintai Allah, buktikan mencintai Allah dengan ikut Nabi Muhammad. Siap? Panjang lebar sudah ya. Lebih keras yang tadi kayaknya. Siap? Semangat kita pulang. Siap ibu-ibu? Banyak nih yang siap. Siap mencintai Allah dengan ikut Nabi Muhammad? Siap mencintai Allah dengan bela Nabi Muhammad? Siap cinta Allah dengan meneruskan perjuangan Nabi Muhammad? Siap cinta Allah dengan menghidupkan seluruh sunnah Nabi Muhammad? Makin lama makin kecil. Tapi nggak siap kayaknya. Kebanyakan dik aja itu ya. Bela majelis ya, bantu majelis Nabi Muhammad. Bapak-bapak jangan malas ikut majelis ya, karena kita takut ya. Kita sekarang banyak mendapat pendidikan. Anak-anak muda harusnya banyak ikut majelis. Ibu-ibu banyak ikut majelis. Minta izin dulu sama bapak-bapak suami ya, ikut majelis yang ada pendidikan, majelis ilmu, majelis selawat, majelis zikir. Karena apa? Sekarang di dunia sana ya banyak sekali berbagai macam godaan-godaan ya, berbagai macam berserakan ilmu paham yang kita nggak jelas. Maka dengan adanya kita ikut majelis kepada guru-guru ini, kita Allah akan rahmati kita, insya Allah. Dengan itu akan menjadi modal kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Selamat di dunia, tentu selamat di akhirat. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kerancangan dari berbicara. Mungkin ada kata-kata juga yang salah. Maklum, ulun datang jauh dari Aceh, bahasa kita mungkin berbeda, cara kita mengungkapkan kata-kata berbeda. Mungkin ada yang ulun ungkapkan telah menyinggung, menggores hati pian-pian berataan. Sekali lagi ulun mohon maaf. Mudah-mudahan lain waktu kita mendapat kesempatan untuk bertemu. Mudah-mudahan dengan kecintaan, atas dasar kecintaan kepada Nabi Muhammad, Aceh dan Kalimantan menjadi dekat insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.